anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Mida. Tahu kan kita akan belajar apa? Benar, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah siap semuanya? Pinter. Tapi sebelum belajar jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu agar Allah berikan kemudahan kita untuk memahami setiap apa yang kita pelajari. Berdoa dimulai. Selesai. Pintar. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan dari salah satu nabi. Siapakah sosok nabi itu? Tapi sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Ikuti Ustazah Mida. Dengarkan baik-baik sambil bertepuk-tepuk juga boleh. 1, 2, 3. Siapa yang tak tahu Nabi Idris? Siapa yang mau tahu Nabi Idris? Kalau kau mau tahu, simak video ini. Jangan skip videonya sampai akhir. Sekali lagi, siapa yang tak tahu Nabi Idris? Siapa yang mau tahu Nabi Idris? Kalau kau mau tahu, simak video ini. Jangan skip videonya sampai akhir. Pintar, sekarang sudah siap semuanya ya? Kita mulai belajarnya. Siapakah sosok Nabi Idris alaihissalam itu? Pintar, Nabi Idris alaihissalam adalah utusan Allah. Beliau diutus ke muka bumi ini setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris adalah sosok nabi yang sangat cerdas dan pandai. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas. Dulu, Nabi Idris ini adalah sosok pertama yang bisa menulis dengan pena. Sosok pertama yang pandai membaca dan berhitung. Sosok yang bisa menggunting, membuat baju, dan juga menjahit. Beliau bisa seperti ini karena apa? Karena tidak putus asa dalam belajar. Beliau tekun belajar. Sehingga karena ketekunan belajarnya ini, semangat belajarnya ini, Nabi Idris diberi gelar Asadul Usud, singa dari segala singa. Kenapa? Karena beliau ini tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti dalam belajar. Nabi Idris ini adalah sosok yang sangat sabar dan juga pemaaf. Beliau juga tidak pernah putus asa loh dalam mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Pada saat itu yang dihadapi adalah orang-orang kafir. Bayangkan, orang-orang kafir pasti menolak ajakan Nabi Idris untuk menyembah Allah. Tapi sosok Nabi Idris ini tidak pernah putus asa untuk mengajak mereka semuanya untuk kembali kepada Allah, untuk menyembah Allah. Inilah bentuk kesolehan Nabi Idris alaihissalam. Selain beliau baik terhadap dirinya sendiri dengan semangat belajar, beliau juga baik terhadap sesamanya. Beliau juga baik terhadap Allah. Dengan cara apa? Beliau tidak pernah melanggar perintah Allah. Beliau selalu menjalankan perintah Allah, rajin berpuasa, rajin beribadah. Nah, sampai di sini sudah tahu kan bagaimana sosok Nabi Idris alaihissalam itu? Pintar. Dari kisah Nabi Idris alaihissalam tersebut, kita mengetahui bahwa belajar adalah proses mencari dan memperoleh ilmu. Dan ingat, saat kita belajar, kita harus menerapkan cara-cara Islami. Yang harus kita lakukan adalah 1. Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Tahukah kalian bunyi doa sebelum belajar? Nah, sekarang kita hafalkan bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan aku pemahaman.
setelah kita membaca doa sebelum belajar, kemudian kita belajar, lalu setelah belajar kita jangan lupa membaca doa setelah belajar. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah bentuk syukur kita atas nikmat ilmu yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak? Setelah tadi yang pertama kita harus membaca doa sebelum dan sesudah belajar, maka cara yang kedua adalah kita harus mengembangkan kemampuan membaca dan menulis kita sesuai dengan wahyu pertama yang turun, yaitu surat Al-Alaq 1-5 yang berisi tentang perintah untuk membaca. Tapi anak-anak perlu kalian tahu, membaca di sini tidak hanya membaca buku, tetapi membaca yang sangat luas lingkupnya. Bisa membaca, bisa menulis, bisa membaca buku, bisa membaca alam sekitar kita, luas sekali lingkupnya. Dengan kita membaca dan menulis, maka kita berupaya untuk mengembangkan pengetahuan yang kita miliki. Bayangkan kalau kita hanya berdoa, kita tidak berusaha, maka semua itu sia-sia. Karena doa itu harus diiringi dengan usaha. Cara yang ketiga adalah dengan cara rajin belajar. Kenapa kita harus rajin belajar? Karena rajin adalah pangkal pandai. Jadi setiap anak yang rajin belajar maka ia akan memperoleh kepandaian. Nah, di sini anak-anak, kalau kita tadi sudah berdoa, kita sudah bisa membaca dan menulis, tidak cukup hanya di situ, tidak bisa hanya dilakukan satu kali, tapi kita harus memiliki yang ketiga ini. Sifat rajin saat belajar, maka insya Allah Allah berikan kemudahan kita untuk memperoleh dan memahami suatu ilmu. Nah, apa sih manfaat dari rajin belajar itu? Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah saat kita rajin belajar, kita akan menjadi pintar. Yang kedua, saat kita rajin belajar, maka cita-cita yang ingin kita capai akan mudah digapai. Yang ketiga, kita akan mudah menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik. Yang keempat, kita akan mudah meraih kesuksesan. Yang kelima, kita akan mudah memahami setiap apa yang disampaikan Bapak Ibu guru kita kepada kita. Yang keenam, kita menjadi hamba yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian pernah tahu bahwa Allah mengatakan bahwa orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak mau diangkat derajatnya oleh Allah? Tentu saja mau. Maka dari sekarang rajin-rajinlah belajar dengan cara-cara yang Islami anak-anak, agar kita bisa meniru sosok Nabi Idris tadi yang cerdas dan pandai dan juga soleh. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya anak-anak? Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bisa mendatangkan manfaat untuk kita semuanya. Apabila Ustazah terdapat kesalahan kata, salah pengucapan, salah sikap, Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.